Kisah ini kita ambil dari sebuah sejarah yang pernah menimpa salah seorang imam mazhab terbesar dalam dunia ilmu fikih. Semenjak dia dalam kandungan, Imam Syafi'i sudah melihatkan tanda-tanda istimewa. Imam Syafi'i masa kandungan ibunya bukan 9 bulan, bukan 8 bulan, tapi 2 tahun. Baca sejarahnya. Dalam kandungan ibunya 2 tahun baru dia dilahirkan. Tapi dalam masa 2 tahun Imam Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi man la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa istima' wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa fil ayatil ukhra faqala aidan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Jadikanlah sabar dan solat itu untuk dirimu sebagai penolongmu, kata Allah. Jadikan salat dan sabar itu sebagai penolong bagi dirimu, kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi sesungguhnya semua itu, kata Allah, sangat berat sekali kecuali hanya untuk orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tadi dalam Al-Baqarah ayat 45. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar itu juga sebagai penolong dirimu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 152 halaman 23 di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah ayat 45 halaman 7 di dalam Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang diberkati Allah, kembali pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini Jumat 21 Juli 2023. Alhamdulillah, sisa-sisa umur kita masih kita sempat kita abadikan untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kewajiban masing-masing kita umat Islam, khusus laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang diberikan kesempatan oleh Allah tapi hatinya tidak tertarik untuk melaksanakan Jumat. Dia sehat, dia mukimin, dia tidak di dalam perjalanan, tetapi tatkala azan Jumat memanggilnya, dia tidak tertarik hatinya untuk bersama-sama melaksanakan Jumat. Padahal dia tahu bahwa pelaksanaan Jumat adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh laki-laki yang telah boleh beragama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sahabat-sahabat kita yang seperti itu, pada Jumat-Jumat yang akan datang hatinya diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah
sehingga bisa bersama-sama dengan kita melaksanakan Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selawat beringan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti pada masa sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang diberkati Allah, bertitik tolak dari dua ayat Al-Quran, Al-Baqarah 45 dan Al-Baqarah 153 tadi, kita beri pokok pembicaraan kita pada waktu relatif singkat ini dengan sebuah judul buah iman dan buah Islam. Buah iman dan buah Islam. Kalau kita menanam pohon atau tanam tanaman, entah itu di pekarangan, entah itu di dalam kebun, entah itu di depan rumah ataupun di belakang rumah, di samping rumah, dan segala macam tanah yang masih kosong, sesuatu hal yang sangat kita harapkan dari tanaman itu adalah buah. Entah itu mangga, durian, jengkol, petai, dan segala macam buah-buahan yang kita harapkan pasti buah. Tidak ada artinya sebatang pohon yang begitu rimbun, batangnya besar, daunnya rimbun, sampahnya luar biasa banyak, akan tetapi buahnya tidak ada. Paling-paling yang empunya bisa tebanglah pohon ini lagi, gak ada hasilnya sama sekali, kecuali ada pohon-pohon tertentu yang memang kita harapkan berasal dari batangnya, contohnya yang bisa buat kayu. Tapi kalau tanam-tanaman buah-buahan sulit untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dari batangnya. Semuanya kita berharap, yang kita harapkan adalah buah. Tidak ada arti sebuah tanaman buah-buahan yang batangnya bagus, daunnya rimbun, tumbuhnya subur, kalau buahnya tidak ada. Paling-paling akan datangkan mudarat. Apa mudaratnya? Sampah, daunnya luar biasa banyak, tapi hasilnya tidak ada. Ini yang kita cantumkan dalam masalah iman dan Islam. Apa itu buah iman dan apa itu buah Islam? Kisah ini kita ambil dari sebuah sejarah yang pernah menimpa salah seorang imam mazhab, salah seorang imam mazhab terbesar dalam dunia ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, mazhab yang kita kenal berkembang saat ini dalam dunia Islam ada 4 mazhab. Mazhab pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah atau yang lebih kenal dengan mazhab Imam Hanafi. Banyak berkembang di daerah Afrika Utara dan Afrika Tengah sampai kepada Afrika Selatan. Sebagian kecil Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, dan Afghanistan. Itu semua mazhabnya yang dipakai adalah mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Mazhab yang kedua adalah mazhab Imam Malik atau Imam Maliki, Imam Ibnu Malik. Mazhab ini banyak berkembang di daerah-daerah Asia Barat Daya sebagian utara, Syria, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Yordania, Tajikistan, dan daerah-daerah Eropa Timur. Itu mazhab yang dipakai di sana adalah mazhab Imam Malik atau yang lebih kenal dengan mazhab Imam Maliki. Yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i banyak berkembang di daerah Asia Tenggara, mulai dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam. Itu mazhab yang dipakai pada umumnya adalah mazhab Imam Syafi'i yang lebih dikenal di daerah kita dengan mazhab Syafi'i. Dan yang keempat adalah mazhab Ibnu Hanbal atau Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali juga banyak berkembang di daerah Eropa Barat, di Inggris, di Perancis. Sebagian masyarakat Perancis itu luar biasa perkembangan Islamnya. Kemudian yang terakhir yang paling menghebohkan dunia Eropa Barat adalah perkembangan Islam di Rusia. Di Rusia, negara komunis terbesar di dunia, perkembangan Islamnya sangat luar biasa di sana sekarang. Sebuah gereja yang luasnya lebih dari 2 hektar di pusat kota Moskow itu sekarang sudah disulap menjadi sebuah masjid yang sangat luar biasa besarnya.
oleh Vladimir Putin, presiden Rusia sekarang, yang notabene adalah komunis. Mazhab yang berkembang di sana pada umumnya adalah mazhab Ibnu Hambal atau mazhab Imam Hambali, termasuk juga di daerah Turki, Yunani, dan daerah-daerah Eropa Barat. Dari 4 mazhab ini diserahkan kebijakan atau kemerdekaan kepada seseorang untuk memilih mazhab mana yang harus dipakai. Seiringan dengan ini, judul khutbah yang kita bahas tadi adalah salah satu imam mazhab ini adalah Imam Syafi'i, yang justru mazhabnya sangat banyak berkembang di daerah kita di Indonesia. Keempat imam ini, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Malik atau Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, keempat-empatnya berasal dari rumpun yang satu. Yang paling tua Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, punya muridnya yang paling terkenal adalah Imam Malik atau Imam Maliki. Imam Maliki punya murid juga, yang paling terkenal muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya murid yang paling terkenal ilmunya siapa? Imam Hambali. Mereka berasal dari rumpun yang satu, dari ilmu yang mereka dapatkan secara turun-temurun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas adalah pembahasan ini kaitannya dengan sejarah yang terjadi pada diri Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang muslim yang terkenal, seorang imam yang punya mazhab yang paling teliti menetapkan hukum dalam mazhabnya. Dari keempat imam ini yang paling teliti sekali adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah satu-satunya yang berpendapat bahwa apabila bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang tidak mahram, baik secara datang nafsunya atau tidak datang nafsunya, batal wudunya. Itu cuma Imam Syafi'i. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi sepakat bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan apabila diiringi dengan hawa nafsu, batal wudu. Apabila tidak diiringi dengan hawa nafsu, maka tidak batal wudu. Imam Hambali malah ekstrim lagi. Imam Hambali itu yang dimaksud dengan bersentuhan kulit laki-laki dan bersentuhan kulit perempuan itu menurut Imam Hambali adalah terjadinya hubungan suami istri. Imam Syafi'i yang paling teliti sekali menegakkan hukum. Beliau lahir di Gaza pada tahun 767 Masehi. Bertepatan hari lahirnya itu dengan hari meninggalnya Imam Abu Hanifah di Madinah, di Mekah. Dia lahir di Gaza, Palestina. Hari itu dia lahir, hari itu juga Imam Abu Hanifah menghembuskan napasnya yang terakhir. Bertepatan 767. Semenjak dia dalam kandungan, Imam Syafi'i sudah melihatkan tanda-tanda istimewa. Kalau orang lahir, kalau orang dalam kandungan biasanya kan 9 bulan 10 hari. Kalau ada tanda-tanda gawat dioperasi, sesar namanya. Menjelang 8 bulan kadang-kadang kalau sudah mendesak untuk lahir. Lewat dari 9 bulan 10 hari masih belum lahir, dipaksa dilahirkan, dioperasi. Imam Syafi'i masa kandungan ibunya bukan 9 bulan, bukan 8 bulan, tapi 2 tahun. Baca sejarahnya. Dalam kandungan ibunya 2 tahun baru dia dilahirkan. Tapi dalam masa 2 tahun Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i tidak merasakan apa-apa. Tatkala umur kandungannya itu mencapai angka 18 bulan, seolah-olah dia cuma menyangka bahwa dia baru berumur masa kandungannya baru 7 bulan atau 8 bulan. Setelah 2 tahun baru dia lahir. Dari masa kandungannya ini aja dia sudah diperlihatkan oleh Allah sebagai orang yang luar biasa. Lahir ke dunia seperti masyarakat dan bayi-bayi biasa, tidak ada keistimewaan, cuma masa kandungannya aja. Setelah lahir ke dunia kemudian diasuh, kebetulan ayahnya yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah seorang ulama, sangat bangga sekali punya seorang anak laki-laki yang pertama. Dia adalah anak tua dari 3 orang bersaudara, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Dia anak tua. Pas lahir ke dunia diberilah nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Bani Muthalib dan Bani Hashim. Dirunut sampai ke atas,
bapaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa. Maka ketemulah dengan Rasulullah pada partai Bani Muthalib dan Bani Hashim. Ketemu di sana. Tumbuh dan berkembang seperti masyarakat biasa, seperti bayi biasa pada masa kanak-kanak, masa balita biasa. Cuma agak nampak pola kecerdasannya yang sangat luar biasa sekali. Diajar pertama kali oleh bapaknya sendiri, oleh ayahnya sendiri, yang kebetulan waktu itu adalah ulama yang terkenal di Gaza. Mengapa diajar? Diajar baca Quran. Umur 4 tahun, 5 tahun, sekalipun masih agak terbata-bata, tapi dia daya tangkapnya sangat luar biasa. Umur 8 tahun, Imam Syafi'i semakin fasih bacaannya. Semakin fasih bacaannya. 10 tahun, umur 10 tahun, lebih dari separuh Quran ini sudah hafal begini. Sudah hafal begini. Di luar kepala, lengkap dengan surahnya masing-masing. Bukan hanya bacaannya aja, surahnya. Ayat ini dibaca seperti ini, maksudnya apa? Nih. Lengkap. Umur 13 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Quran ini di luar kepala, lengkap dengan surah serta keterangan yang bisa diabenkan. Ayahnya Muhammad Idris As-Syafi'i sangat bangga dengan anaknya, sehingga ketika itu dia bilang kepada Syafi'i, kamu berangkat ke Madinah, kamu berangkat ke Mekah, belajarlah di sana dengan Imam Malik, seorang imam yang terkenal sebagai mufti di Arab Saudi ketika itu, menjadi imam besar di Masjidil Haram di Mekah. Imam Syafi'i pun berangkat ke Mekah dari Gaza, Palestina. Sampai di Mekah dia belajar sama Imam Malik, belajar dengan para ulama-ulama ketika itu di sana. Berapa lama belajar? Cuma 3 tahun, nggak lebih. Umur 14 tahun hafal Al-Quran, sudah hafal matan hadis, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, matang Sunan Abu Daud, matan Sunan Abi Majah. Sehingga pada umur 15 tahun Imam Malik sudah mengatakan, Syafi'i, kau sudah bisa berfatwa. Dengan kedalaman yang ilmu yang ada pada dirimu, kau sudah dibolehkan berfatwa sendiri. Kata Imam Syafi'i ketika itu, berikan saya kesempatan untuk masih belajar dengan engkau wahai Imam Malik. Ya diteruskanlah belajar sampai umur 16 tahun. Setelah umur 16 tahun dirasa matang, maka Imam Syafi'i disuruhlah mengembangkan ilmunya ke Baghdad oleh Imam Malik. Imam Syafi'i berangkatlah ke Baghdad. Di sana ada Daulat Abbasiyah, pemerintahan terbesar dalam Islam ketika itu sesudah Daulat Umayyah. Pergilah ke sana, menjadi imam di sana dan berfatwa di sana. Kata Imam Syafi'i, dengan izin dan perintahmu Imam, saya berangkat ke Baghdad. Beliau berangkat ke Baghdad dari Mekah. Siapa yang dia bawa? 7 ekor onta. Kemudian 4 orang murid beliau yang senantiasa mengiringinya. 7 ekor onta ini yang dia bawa syarat dengan muatan sangat luar biasa sekali. Terbopoh-bopoh. Unta ini yang 7 ekor ini membawa muatan yang ada di pundaknya, di punggungnya. Murid-murid Imam Syafi'i berjalan. Syafi'i paling dulu jalannya. Dia membawa seekor unta terbesar yang berbulu kehitam-hitaman yang dia beri nama Sauda. Sauda itu artinya hitam manis. Berjalanlah mereka. Apa muatan di punggung unta yang 7 ekor itu? Emas? Tidak. Perak? Tidak. Gandum juga tidak. Harta perniagaan? Tidak. Apa? Kitab dan buku-buku. 7 ekor unta bawa kitab dan buku-buku. Semuanya karya para imam besar sebelumnya, para filosof-filosof Yunani, mulai dari Thales, Anaximenes, Anaximandros, Socrates, Plato, Aristoteles. Kitab-kitab filsafat itu semuanya dibawa. Memuat 7 ekor onta, berat itu. Perjalanan pun dimulai dari Mekah menuju Baghdad ke arah selatan. Disinilah awal kisah ini terjadi. Setelah berhari-hari berjalan, pada suatu pagi setelah sholat subuh perjalanan pun dilanjutkan. Kala matahari mulai bersinar dan menyinari bumi ini, mereka pun berjalan 5 orang.
Syafi'i berjalan di tengah, onta yang bernama Sauda berjalan paling depan, kemudian mengiringilah 6 ekor onta di belakangnya. Murid-murid Imam Syafi'i berjalan paling belakang sekali, mengintari. Di tengah perjalanan meringkiklah onta yang paling depan. Syafi'i terkejut, kenapa onta yang paling depan ini meringkik? Karena onta yang paling depan ini meringkik, maka onta yang 6 ekor di belakangnya agak kacau, sulit dikendalikan. Syafi'i berjalan ke depan, dia bilang sama onta yang paling di depan itu, mahlan mahlan ya Sauda, mahlan mahlan ya Sauda, tenang tenang wahai yang hitam manis. Dia beri nama onta yang paling depan itu hitam manis, tenang tenang wahai yang hitam manis. Nah, karena Syafi'i sudah datang, onta yang paling depan itu tenang. Apa yang menyebabkan onta yang paling depan ini meringkik? Rupanya di depannya berdiri seorang tua. Berdiri seorang tua, punya tongkat, janggutnya sedada, putih, sorot matanya tajam, berpakaian putih-putih, sorban putih, dan penuh dengan kewibawaan. Imam Syafi'i terkejut, siapa gerangan orang tua ini yang menghambat dalam perjalanan kami? Dia tidak takut sedikit pun. Jangan-jangan orang tua ini adalah para pembajak, orang tua ini adalah para perampok yang akan menghabiskan. Dia nggak takut. Kenapa? Dia nggak bawa harta apa-apa. Yang di punggung onta itu cuma kitab dan buku-buku. Syafi'i berjalan ke depan, pas di depan orang tua itu, orang tua ini ngacap salam, assalamualaikum. Imam Syafi'i pun menjawab, waalaikumsalam. Imam Syafi'i dulu yang bertanya, ada apa gerangan orang tua? Adakah yang bisa saya bantu? Seolah-olah itu bahasanya. Kata orang tua ini, saya sudah lama mencari seseorang, tapi sampai sekarang belum ketemu. Saya ingin tanya kepada anda wahai anak muda. Umur Syafi'i ketika itu baru 16 tahun. Ada apa ya gerangan Pak Tua? Saya mencari seseorang yang nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang orang-orang lebih mengenalnya dengan Imam Syafi'i. Tahukah anda anak muda, di manakah orang ini bermukim? Saya ingin ketemu dia, kata orang tua ini. Kata Imam Syafi'i, subhanallah, orang tua, jujur saya katakan bahwa orang yang anda cari adalah saya sendiri. Sayalah Syafi'i, kata Imam Syafi'i. Orang tua itu bertakbir, mengucapkan tahmid, alhamdulillah wa syukurillah, Allahu akbar. Ketemu akhirnya orang yang saya cari selama ini. Ada apa gerangan Pak Tua? Karena anda mencari saya, kata Imam Syafi'i. Saya hanya ingin mencari anda karena di hati saya ini ada terguir-guir, ada pertanyaan yang sampai hari ini belum bisa saya jawab. Kemudian ingatan saya membayangkan bahwa ada seorang anak muda yang punya ilmu yang sangat dalam sekali. Namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lebih kenal dengan Imam Syafi'i. Makanya saya cari dia untuk menanyakan beberapa hal. Kata Imam Syafi'i, silakan Pak Tua, apa yang bisa anda tanyakan? Disebutlah oleh orang tua ini, kalau anda menanam tanaman yang buah-buahan, Imam, apa yang anda harapkan? Buah. Tidak ada artinya buah-buahan itu, tanaman itu kalau nggak ada buahnya. Bagus, alhamdulillah. Saya juga seperti itu, kata orang tua ini. Sekarang yang saya tanyakan sama anda Imam, apa itu buah iman dan apa itu buah Islam? Bergetar hati Imam Syafi'i mendengar jawaban pertanyaan itu. Tidak pernah terbayang dalam benaknya apa itu buah iman dan buah Islam. Dia buka memorinya, dia ingat seluruh pelajaran yang pernah dia terima, dan mulai dari orang tuanya sampai kepada pelajaran yang dia terima dari Imam Malik dan imam-imam ulama-ulama yang besar ketika itu di Mekah. Dia ingat, lama dia berpikir, sampai berkeringat dia berpikir. Kemudian dia jawab kepada orang tua ini, setelah saya pikirkan dan saya ingat-ingat seluruh ilmu yang pernah saya baca di buku-buku, ilmu yang saya pernah saya dengar dan saya terima dari fatwa-fatwa para imam, saya belum pernah mendengar apa itu buah iman dan buah Islam, orang tua. Tapi barangkali mungkin orang tua, kalau anda mau bersabar, itu di punggung onta saya, 7 ekor onta saya bawa kitab dan buku-buku itu.
Mungkin di sana ada jawabannya. Kata orang tua ini kepada Imam Syafi'i, silahkan Imam, diturunkanlah seluruh muatan yang ada di punggung onta itu yang 7 ekor itu, kitab-kitab itu, mulai dari kitab filosof, kitab usul, kitab fikih, kitab tauhid, kitab akhlak dan segala macam, kitab tarikh, dibaca semua sampai kepada buku terakhir, pada onta yang terakhir. Tidak ditemukan jawabannya apa itu buah iman dan apa itu buah Islam. Dengan lesu Imam Syafi'i kembali kepada orang tua itu. Bapak tua, saya sudah mencari apa yang Bapak tua tanyakan. Saya keluarkan memori saya ingat semua ilmu yang pernah saya terima dari guru-guru saya semua, dari para ulama, dari para kiai, dari para ulama sini. Belum pernah saya membahas itu. Sudah saya baca buku-buku yang ada dengan murid-murid saya, semua yang ada di punggung onta saya itu sebanyak 7 ekor, juga tidak ada saya temukan. Mohon maaf Bapak tua, saya tidak bisa jawab pertanyaan Bapak tua. Orang tua itu tersenyum. Imam Syafi'i, sabarlah, silakan teruskan perjalananmu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bisa mengembangkan risalah Islamiyah, melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Tapi sebelum engkau berangkat, wahai Imam Syafi'i, maukah kamu saya tunjukkan jawaban pertanyaan saya tadi? Kata orang tua ini. Imam Syafi'i lalu bersujud di kaki orang tua itu. Terima kasih, akan ku kenang engkau dan aku panggil kamu adalah guruku, karena engkau telah mengajarkanku tentang sebuah hal yang tidak pernah aku ketahui sama sekali. Dia sujud di kaki orang tua itu. Dia angkat bahunya oleh orang tua. Berdirilah wahai Syafi'i, jangan sujud. Sujud hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Imam Syafi'i berdiri. Dengar wahai Syafi'i, buah iman dan buah Islam. Buah iman itu 2 dan buah Islam itu juga 2, kata orang ini. Apa itu buah iman? Buah iman itu 2. Pertama sabar, yang kedua tawakal. Buah Islam itu juga 2. Pertama ikhlas, yang kedua yakin. Tanamkan di hati. Imam Syafi'i yang punya nalar dan kemampuan kecerdasan yang luar biasa, sekali aja gurunya itu ngomong udah tertera dan udah tertanam di hati. Buah iman 2, sabar dan tawakal. Buah Islam 2, ikhlas dan yakin. Tanamkan itu. Terima kasih guru. Dia cium, dia mau sujud kembali. Jangan sujud, kata gurunya itu. Panjatkan doa untukku kepada Allah, pejamkan matamu, panjatkan doa kepada Allah, panjangkan umurku, jadikan aku husnul khatimah, kata gurunya itu. Kata orang tua ini. Sebentar, dia pejamkan matanya, dia panjatkan doa. Pas doanya dibuka, pas matanya dibuka, orang tua ini tidak ada lagi di depan. Masya Allah, astagfirullah wa na'udzubika wa atubu ilaik. Ya Allah, engkau kirim malaikat kepadaku untuk menyampaikan ilham, kata Syafi'i. Syafi'i pun sujud kepada Allah ketika itu. Nangis dia di dalam sujudnya, dia panjatkan doa kepada Allah bahwa dia telah diajarkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Kini kita kupas sedikit itu. Orang yang beriman itu kuncinya, buahnya sabar dan tawakal. Kesabaran dalam hidup adalah merupakan buah daripada keimanan. Kalau kita kaji dalam hukum Islam, sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam taat. Apa itu sabar dalam taat? Sekalipun orang-orang yang di sekitar kita nggak mau diajak ke masjid tatkala sholat Jumat, orang-orang masih minum-minum, orang-orang masih nongkrong di tempat kita bersama-sama, kemudian Jumat sudah masuk, kita terus berangkat ke masjid karena kita harus melaksanakan sholat Jumat. Itu sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam perintah. Sekalipun bagaimanapun sibuk kita dalam bekerja, petani di sawah, pedagang di pasar, pegawai di kantor, buruh di lapangan pekerjaannya, tatkala sampai waktu asar, tatkala sampai waktu memasuki sholat,
azan dikumandangkan, dia tinggalkan semua pekerjaannya, dia berangkat untuk melaksanakan sholat wajib sebagai kewajibannya. Ini sabar dalam perintah. Yang ketiga, sabar tatkala ditimpa musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kuncinya. Orang yang tidak menerima kesabaran di dalam hidupnya, maka imannya tidak berbuah. Yang kedua, tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha maksimal. Ingat, semua kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang berbeda. Nasib kita, masa depan kita itu tidak sama satu sama lain, sekalipun kita berasal dari zat dan sifat yang sama. Kita berasal dari bapak yang sama, dari ibu yang sama. Bapak ini yang memberikan zat, ibu ini yang melahirkan kedua-duanya, tapi nasib terakhirnya pasti tidak akan sama. Masalun nas kamasalil hijri fil ma', kata para ulama. Perumpamaan nasib manusia itu adalah perumpamaan batu-batu yang beredar di pinggir pantai. Batu-batu yang beredar di sungai-sungai. Caliek lewat pai kau tangga ye. Ada pulau-pulau banyak batu beredar di situ, kereke, mulai dari batu yang gadang sampai kereke yang paling halus. Cari ada ndak bentuk batu yang sama? Kalau ada bentuknya sama, warnanya beda tuh, mah. Kalau bentuk sama, warna beda, gadang keteknya beda tuh. Ukurannya beda, dan itu sangat sulit kita dapatkan. Itulah perumpamaan manusia. Seorang manusia oleh orang tuanya diberikan keadilan yang tinggi, sama-sama disekolahkan, sama-sama diberikan biaya yang sama, sama disekolahkan sampai perguruan tinggi. Wujud akhir nasibnya pernah pasti beda, pasti beda. Kenapa? Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak terdapat dan tidak tercapai apa yang kita inginkan. Disitulah fungsinya tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah. Timbul satu sikap yang dia sebut dengan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sebab kenapa? Apapun yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, banyak abi sakete sadang, pasti itu. Makanya cukupkanlah apa yang diberikan Allah dan iringi dengan kesyukuran. Yang kedua, buah Islam. Buah Islam itu pertama ikhlas. Ikhlaslah kita dalam beribadah. Salat kita, puasa kita, sedekah kita yang dipanggil-panggil oleh pengurus masjid tadi. Anggaran kita dibutuhkan sekian ratus juta untuk masjid kita ini. Bersama-sama kita berikan, kita nafkahkan. Itulah yang menjadi hak milik Anda pada hakikatnya. Apa yang uang yang Anda miliki pada hari ini itu hakikatnya bukan uang Anda. Tapi apabila uang itu Anda belanjakan di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, itulah hakikatnya yang menjadi hak Anda dan milik Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya dunia. Anda belikan mobil, dunia. Anda belikan makanan, dunia. Anda belikan hal-hal lain untuk keistimewaan, untuk hal-hal kemewahan di rumah, dunia semua. Mana yang untuk Anda? Apa yang telah Anda belanjakan di jalan Allah. Dan kuncinya adalah satu, ikhlas Anda melaksanakan itu. Ikhlas Anda laksanakan itu. Yang kedua, yakin. Yakin dengan apa? Yakin dengan ibadah yang Anda lakukan diterima dari sisi Allah. Cukup itu. Tidak perlu kita bahas perbedaannya lagi. Orang mau hari raya tanggal 28, orang mau hari raya tanggal 29, orang mau hari raya caliak bulan, orang hari raya manilia. Tak usah pikirkan itu. Yang penting Anda yakin bahwa hari itu adalah hari raya. Udah, laksanakan itu. Sholatnya orang yang kayak gini, sholat orang yang seperti itu. Tatkala kita pergi ke Mekah, sholat tangannya ke bawah, ada yang tangannya di atas dada, ada yang tangannya di bawah pusar, ada yang lipat tangannya sebelah kanan, sebelah kiri lebih berat. Terserah aja. Apa yang Anda terima dari guru Anda? Saya terima dari guru saya ini. Yakin Anda sudah. Itulah buah Islam. Yakin Anda dengan ibadah Anda. Perbedaan itu rahmat. Tidak usah itu dipermasalahkan. Sebab masing-masing kita punya alasan masing-masing. Dan itu sampai hari kiamat tidak akan pernah mendapatkan sebuah putusan. Dua hal buah iman. Sabar dan tawakal. Dua hal buah Islam. Ikhlas dan yakin. Renungkan dan pahamkan, wahai diri-diri yang terbelenggu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.